Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MBC TV official, kali ini kita bertemu dengan silaturahmi dengan Ustadz Hasan ini di MBC TV. Kita akan berbincang-bincang tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin kita bisa mulai, Ustadz, untuk membahasnya. Jadi gini, Ustadz, saya ingin tanya nih, kenapa sih malam Lailatul Qadar itu diperlukan buat kita sebagai orang Muslim ya, orang Islam ya? Yeah. Harus 10 hari itu harus mencari malam Lailatul Qadar. Nah itu gimana? Apa keuntungannya buat umat itu seperti apa, Dokter? Nah. Baik. Lailatul Qadar, Lailah itu malam, Al-Qadar itu kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ini penting buat kita karena Allah sendiri yang menyebut sebagai Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya sama, bahkan lebih baik. Ya. Dan 1000 bulan itu kan kalau kita konversi menjadi hari, 1 bulan itu 30 hari, maka sama dengan 30.000 kebaikan. Masya Allah. Artinya kalau kita setiap malam misalnya melakukan sholat maghrib, melakukan sholat isya, di malam Lailatul Qadar, maka nilai sholat maghrib kita itu lebih baik daripada 30.000 di malam yang lain. Begitupun sholat isya kita. Ini kan sholat-sholat yang wajib ya. Setiap orang Islam mesti sholat ini. Sehingga di malam itu kita mendapatkan nilai lipatan yang luar biasa. Sehingga wajar kalau kita setiap tahun menanti menunggu malam ini, di mana kita ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, yang luar biasa banyak begitu. Artinya pada malam itu pahala dilipatkan ya, Ustaz ya? Betul, ya. Betul. Apapun ya, maksudnya. Apapun ya. Entah itu mengaji, entah itu beristighfar, atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya gitu. Betul. Makanya tadi kita ambil contoh yang wajib saja, yang setiap orang Islam melakukan gitu ya. Itu nilainya sangat berbeda dengan malam-malam selain Lailatul Qadar dalam setahun itu luar biasanya seperti itu. Makanya kalau kita meyakini setiap orang yang hidup, selagi dia hidup, dia mesti mendapatkan malam ini. Gitu. Hanya bedanya nanti orang yang mengejar, yang menanti, yang merasakan, dia tidak hanya cukup pada yang wajib saja. Makanya dia tambahkan tadi dengan semua amal ibadah yang mungkin dia lakukan di malam itu. Seperti tadi istighfar, membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir, termasuk bersedekah ya. Mungkin kita ini akan lebih nyambung kalau contohnya sedekah misalnya. Kita bersedekah di malam Lailatul Qadar 1000 saja misalnya, 1000 rupiah, maka nilainya sama dengan 30.000 kali lipatnya, 30 juta. 1000 rupiah lebih baik daripada 30 juta di malam lain. Bagaimana kalau itu 10.000 rupiah, 50.000, 100.000, 1 juta kita bersedekah di malam itu sama dengan 30 M. 30 M, Masya Allah. 30 M. Ini kan dengan nominal yang sama, tapi nilainya sangat luar biasa. Kalau kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar melakukan ibadah tersebut. Tapi kalau ternyata di dalam perjalanan menanti malam Lailatul Qadar itu kita nggak dapat nih malam Lailatul Qadarnya, berarti hilang deh modus 30.000-nya ya. Iya. Makanya sesungguhnya kalau siapapun yang sampai akhir Ramadan masih hidup, dia mesti dapat. Insya Allah dapat. Pasti dapat. Ya. Alhamdulillah. Hanya tadi kalau kita menganggapnya biasa saja, ya orang kan akan cenderung santai ya. Makanya makanya minimal sekali dia mesti dapat sholat maghrib, sholat isya. Karena malam kan itu. Tarawih ya. Tarawih insya Allah sebagian besar lah ya, sebagian yang lain mungkin enggak. Artinya setiap orang mesti dapat malam itu, hanya nanti porsinya saja. Umumnya orang-orang mungkin yang nggak sadar dan mencarinya, menunggunya itu ya minimalis saja. Padahal kalau kita tahu keutamaan,
Yang tadi itu kita hitung-hitung aja gitu ya, ringan seperti tadi, kita akan menjadi sangat semangat melakukan di malam itu. Bahkan kalau yang dicontohkan itu ya sampai hampir-hampir tidak tidur gitu. Karena apa? Begitu luar biasanya nilai tadi. Ya, sehingga kita termotivasi untuk melakukan apapun agar nilai kebaikannya itu yang sangat luar biasa banyak tadi kita dapatkan. Kan saya pernah itu mendengar lah cerita tentang Rasulullah ya. Iya. Bahwa 10 hari terakhir beliau meninggalkan istri beliau, ya, meninggalkan putra-putra beliau untuk beliau mengasingkan diri di malam terakhir itu. Mungkin beliau juga menunggu malam Lailatul Qadar juga gitu ya. Di situ kan bahasanya tuh beliau mengasingkan diri gitu ya. Artinya meninggalkan segala yang hingar-bingar duniawi pada saat itu juga untuk bermunajat gitu ya. Sedangkan kita sekarang ini beda nih. 10 hari itu kita malah hingar-bingar nih di dalam masjid ini. Ada beramai, ada yang tidur, ada yang nah itu apa ya, kifayah seperti apa kok beda? Harusnya kan kita mengasingkan diri gitu, bermunajat gitu. Ustaz gimana tuh? Baik. Kita udah mulai masuk ke mengenai kapan terjadinya malam ini gitu ya. Yang pertama, malam ini pasti namanya malam gitu ya, bukan di siang hari. Yang kedua, nanti mengerucut di malam-malam Ramadan, bukan di luar Ramadan, karena terkait dengan turunnya Al-Quran yang di bulan Ramadan pertama kalinya. Kemudian nanti Nabi itu menyuruh kita untuk mengejar iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Kejarlah malam itu di 10 malam terakhir Ramadan. Malam 21 sampai malam 29 atau 30 Ramadan. Spesifik lagi nanti di malam-malam ganjilnya. Nah, kejar lagi terutama di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Nah, Nabi itu ketika memberikan arahan bukan hanya memberi nasihat, menyuruh, tapi mencontohkan juga. Makanya Nabi seumur hidup beliau beriktikaf 10 akhir Ramadan. Betul, beriktikaf itu artinya menetap ya, menetap di masjid. Yang kalau biasanya kita beraktivitas siang hari keluar rumah, malam hari pulang ke rumah gitu. Maka di 10 akhir Ramadan ini Nabi fokus untuk menetap di masjid. Ya, siang harinya, malam harinya beliau berangkat tanggal 20 sore. Maghrib nyampe di Masjid Nabawi saat itu ya. Yang itu dekat sebenarnya. Tinggal keluar rumah masuk masjid. Tapi tantangannya adalah yang dekat sekalipun beliau nggak pulang. Kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saat itu. Ya, kebutuhan pokok itu kebutuhan dasar manusia. Makan, sahur, makan berbuka, kemudian buang hajat gitu ya. Yang mana dulu itu belum difasilitasi kayak kita sekarang. Di masjid-masjid yang ada panitianya, ada fasilitasnya gitu. Nah, mengenai yang bagaimana kita beriktikaf, apakah kita di dalam masjid itu kegiatannya bersama-sama, seperti ada kajian, ada qiyamul lail bersama, mungkin ada muhasabah. Maka sebenarnya ini sifatnya adalah pilihan. Pilihan dalam makna ada sebagian orang yang cenderung semangat kalau bareng-bareng. Ya, kita semangat kalau misalnya qiyamul lailnya berjamaah. Ada imamnya. Kemudian muhasabah itu kan kita berintrospeksi diri. Bercermin, mengingat dosa kita, kesalahan kita, kehilafan kita. Ada orang yang nyaman sendiri, ya, pengakuan dosa kepada Allah, lebih dapat, lebih nangis. Tapi orang lain dia nyaman kalau dibimbing misalnya. Ada pembimbing. Ada ustadz yang membimbing dengan suara dia yang parau, yang syahdu, bikin dia menangis sejadi-jadinya. Oleh karena itu, yang tentang bagaimana ini Rasul juga dulu tidak benar-benar sendiri juga sebenarnya, karena kan para sahabat mengikuti juga. Gitu ya. Ya, kita pernah mendengar misalnya Rasul itu sholatnya panjang sekali, beliau nggak sadar diikuti sahabat bermakmum kepada beliau. Dan beliau juga mengajak istri beliau. Artinya itikaf itu 10 hari terakhir itu ya pilihan tadi ya, mau sendiri
mau berjamaah itu sah-sah saja gitu kan. Betul, Nggak ada larangan lah gitu ya. Iya, iya. Yang penting kan itikafnya itu. Itikafnya itu kita sekedar berada di masjid saja sudah itikaf itu. Kita nggak ngapa-ngapain, bahkan tidur aja kita sudah dapat pahala itikaf. Yang nggak kita dapatkan di rumah. Ya, tentu kalau sudah ke masjid kan kita nggak mungkin tidur aja gitu. Betul. Nanti mesti ada sholat malamnya, ada zikirnya, ada ngajinya dan lain sebagainya. Dan hari ini kalau saya ada ngopinya gitu. betul, ada ngopinya, ada ngobrolnya, nggak masalah. Nggak masalah, kan bagian dari kebutuhan dasar manusia juga. Hari ini kalau kita perhatikan misalnya di Depok, di Jakarta itu kan kita bisa bilang ada beragam pilihan, Betul. tipe-tipe masjid gitu ya. Iya, iya. Ada yang tipenya misalnya di satu malam itu menghatamkan 1 juz, qiyamul lailnya. Ada yang benar-benar sepi tadi, Iya. memang difasilitasi sepi nih. Jadi masing-masing ibadahnya. Nah, dalam perkara ini ya kita tinggal memilih saja. Kita lebih cenderung yang mana, nyaman yang mana. Mungkin di awal sekali butuh perbandingan nggak masalah. Nanti pada akhirnya kita lebih cenderung yang nyaman mana. Tapi yang pengalaman saya di Masjid Puri Cinere ini seimbang. Ada sebagian waktu kita bareng-bareng, ya, qiyamul lail, sholat tahajud, itu kan kalau di sini 4 rakaat ya. Dan 4 rakaat itu sedang. Umumnya di masjid lain itu bisa 8 rakaat, itu lebih panjang. Nah, sedang artinya apa? 4 rakaat lagi yang mau sendiri silahkan. Atau di 4 rakaat yang lain kalau pengen zikir sendiri. Artinya kita kasih fasilitas buat barengnya, kita juga kasih waktu buat yang pengen sendiri tadi. Nah, kan kita jadi seimbang ya, ada barengnya, ada sendirinya, masing-masing kita dapatkan. Kalau itikaf tuh memang harus di masjid itu kan? Betul, betul. Di rumah nggak bisa ya? Ya, di akhir Al-Baqarah itu Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di dalam masjid. Dan masjid ini nanti kalau secara fikih dibahas, dia adalah bangunan yang statusnya itu wakaf, diwakafkan untuk ibadah sholat 5 waktu. Sehingga nanti ada diskusi kritis tuh, bagaimana masjid yang di dalam kantor, yang di atas mall, yang seperti itu umumnya lebih hati-hati kita untuk memilih yang benar-benar jelas status wakafnya. Karena terkait dengan hukum-hukum masjid yang benar-benar untuk masjid begitu. Ya kalau di rumah kita namanya bukan itikaf, namanya katanya istrikaf. Iya, iya. Beristri nafkah itu ya, istrikaf itu. Istrikaf jadinya, bukan itikaf. Iya. Iya, iya. Nah, saya sering mendengar nih Ustaz, teman-teman juga tetangga sering bercerita tentang malam Lailatul Qadar gitu ya. Teman sampai hari ini cerita-cerita itu kayaknya berbeda-beda pengalaman mereka gitu ya. Iya. Sebetulnya seperti apa sih secara fisik itu bisa dilihat Lailatul Qadar itu seperti apa? Baik, Nabi itu memberikan kisi-kisi sebenarnya. Dalam beberapa riwayat beliau menerangkan tentang ciri-ciri fisik malam itu seperti apa. Beliau menerangkan misalnya malam itu malam yang hening, yang tenang, yang tidak panas, tapi juga bukan malam yang misalnya hujan deras seperti itu. Jadi malam yang sedang gitu ya. Gitu ya. Kita syahdu, kita tenang, beribadah khusyuk. Tapi ini memang kadang di satu tempat dirasakan oleh orang berbeda, lain juga testimoninya. Betul. Apalagi nanti ada ciri-ciri yang sudah lewat. Ciri-cirinya itu di pagi harinya. Di pagi hari itu adalah matahari terbit tidak terlalu terik juga, tapi hangat gitu. Ini kan sudah lewat ya. Tapi nggak mendung ya? Nggak mendung. Ya. Okay. Jadi cerah tapi tidak terlalu terik. Itu di pagi harinya. Pagi hari. Jadi ini ciri-ciri yang ada di dalam surat Al-Qadr itu salam. Malam yang penuh dengan kedamaian. Dan setiap orang merasakan suasana itu. Pada akhirnya kita ini nggak bisa menentukan persisnya kapan. Karena buat orang yang umum seperti kita terutama, ya kita merasakan malam-malam ini malam-malam yang semuanya tenang, semuanya nyaman, betul, gitu ya. Apalagi Ramadan, semangat beribadah. Mungkin sebagian orang yang punya mata hati lebih bersih, lebih jernih, dia bisa merasakan. Dulu bahkan para sahabat tuh ada yang dia tahu kapan terjadinya, tapi tidak mengabarkan kepada yang lain.
Khawatirnya kalau dikabari, katakan nih malam 21 kemarin. Kalau kita yang dikabari kan udah lewat lagi. Yang nggak dapat jadi nggak semangat gitu ya. Yang sudah dapat juga udah dapat juga gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Makanya dirahasiakan. Sahabat tuh ada yang mengerti betul. Kalau dia waktu itu terjadi di malam 27 gitu ya. Tapi dia simpen itu agar tidak nanti disalahpahami oleh orang-orang. Dan ini hikmah terbesar. Kenapa malam ini malam yang misterius, malam yang tidak dibuka sama Allah. Kalau Allah mau kan gampang saja. Ditunjukkan misalnya tiap tahun, katakan di malam 21 atau bergantian nih 21, 23, gantian kan bisa aja dibuka oleh Allah. Tapi Allah nggak membuka. Begitupun Nabi tidak membuka. Kapan prosesnya? Hanya dikasih clue-clue saja. Yang clue-clue ini kalau kita perhatikan di satu Ramadan bisa berulang. Ya mungkin tingkat salamnya gitu ya. Tingkat nyamannya, tingkat syahdunya malam itu ya tadi hanya orang-orang yang benar-benar jernih itu yang bisa membedakan. Karena mirip-mirip boleh jadi gitu ya. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Apalagi hari ini kan kurang lebih ini suasananya agak mendung. Soft-soft adem gini. gitu, mirip-mirip. Tapi saya pernah melihat ada seorang ustadz yang dia tiap hari foto matahari paginya di sebuah tempat. Yaitu bagian dari upaya juga. Toh pada akhirnya beliau tidak menyimpulkan juga. Tahun ini terjadi tanggal berapa dia nggak tahu juga gitu. Tapi hanya foto matahari terbit tiap pagi dibandingkan aja. Kemarin seperti ini, tanggal 22 seperti ini. Luar biasa itu, bisa membanding-bandingkan. Iya, tapi kalaupun iya terjadi kan udah lewat. Udah lewat. Iya, pada akhirnya malam itu udah lewat gitu. Ya hikmahnya ya agar kita ini betul kata Nabi iltamisuha. Kita kejar, kita nanti-nanti. Kadang ketidaktahuan kita tuh membuat kita jadi semangat full gitu ya. Betul. Yang barangkali malam 21, malam 22 semalam kita merasa belum maksimal, masih ada 23, masih ada 24. Jadi kita nggak putus asa gitu, nggak merasa ketinggalan. Masih ada peluang besar. Padahal mungkin udah lewat ya. Ya kan kita nggak tahu makanya. Kalau kita tahu lewat, putus asa gitu, aduh ngapain lagi. Itikaf juga udah nggak dapet lagi, beda gitu nilainya gitu ya. Alhamdulillahnya kita nggak tahu. Jadi ya masih punya peluang untuk bisa terus tiap malam kita semakin semangat lagi. Saya pernah mengalami pada bulan Ramadan gitu ya, 10 hari terakhir itu malah mau berangkat ke masjid, mau berangkat itu kok malah kejadiannya bukan dari di dalam masjid itu gitu. Jadi mau berangkat itikaf, tahu-tahu kok lihat keluar rumah kok sepi semuanya. Loh ini ada itikaf enggak gitu. Tiba-tiba sepi terus ya anginnya sepoi-sepoi sepi gitu, tahu langitnya berubah nih, yang tadi hitam jadi biru. Taman itu hitungan sekian detik lah gitu ya. Terus dia balik lagi. Waktu itu saya pikir ini ada UFO nih. Nah begitu selesai semua, terdengar rame lagi. Nah itu pas 10 hari terakhir. Tapi kita nggak tahu nih, itu malam Lailatul Qadar atau nggak tahu gitu. Tapi itu kejadian ketika saya mau melangkah ke sana malah ke masjid. Iya. Tapi jadi ke masjid waktu itu ya? Jadi tiba-tiba kok rame lagi gitu. Tadi sepi gitu. Iya. Kayak gitu. Ya itu bagian dari pertanda. Artinya memang tadi kan yang dikasih clue Nabi itu seperti itu diantaranya. Malamnya sangat tenang, sangat nyaman. Kita tuh semangat beribadahnya lebih dibanding yang lain gitu ya. Makanya tadi udah bagus tuh, begitu kita merasakan optimis malam ini, kalau niatnya ke masjid kita lanjutin. Jangan balik arah, itu rugi itu. Oh ini ada UFO nih, bahaya nih, pulang. Iya, karena kan kita optimis nih, malah kayaknya nih malam Lailatul Qadar nih. Makanya kita semangat, kalau perlu digeber gitu kan malam itu. Ada clue sendiri yang buat kita merasakan pengalaman berbeda gitu. Cuman itu, ini apa ya, masuk ke masjid aja gitu nggak? Iya. Biasanya lebih semangat sih biasanya kalau mendapatkan pengalaman. Kan biasanya kalau di kampung nih ya, itu rame-rame kedengar tuh suara masjid itu kedengar tuh sampai ke rumah kan. Iya. Pada saya tuh keluar rumah kok sepi-sepi aja nih, kayaknya nggak ada itikaf nih kan gitu. Rumahnya tiba-tiba
selesai itu lagi berubah, balik lagi normal. Dengar lagi orang-orang haji itu. Iya. Ya, gitu. Itu Ya. pengalaman. Bisa sih. jadi kan. Pada akhirnya kita nggak tahu juga kapannya. Yang penting ya itu, begitu kita optimis ada clue sesuatu, berarti kita isi malam itu dengan yang maksimal gitu kan. Mengingat yang tadi keutamaan yang luar biasa itu. Karena beda nih, kita sama-sama Qiyamul Lail 2 rakaat. 2 rakaatnya beda nilainya. Sama dengan 30.000 lebih baik dibanding di malam yang lain gitu kan. Padahal dengan ibadah yang sama gitu. Tapi keseluruhan dalam ibadah Ramadan itu semuanya digandakan ya, dilepaskan ya semua ibadah ya. Betul, makanya sesungguhnya ini cara mengejar Lailatul Qadar yang paling baik, yang paling ideal. Kan Nabi itu mengajarkan sebelum Ramadan kita sudah bersiap ya. Jadi sudah gas dari malam 1 gitu. Orang yang dari malam 1 dia sudah bagus, dia mesti dapat dan dapatnya maksimal gitu. Insya Allah. Maksimal. Beda sama orang misalnya dia hanya menunggu di 10 malam terakhir. Sementara di 20 malam pertama dia menyantai aja. Nggak pernah berusaha bangun malam kecuali taraweh misalnya. Beda. Karena dari kebiasaan juga nanti akan berpengaruh ya. Kan mustahil orang nggak pernah bangun malam kecuali sahur, tiba-tiba di 10 malam terakhir dia pengen bangun jam 2 atau jam 3 lah katakan. Itu beda gitu. Kalaupun bangun dia hanya kamar mandi, ngantuk lagi gitu. Makanya dari awal memang butuh latihan. Dan itulah yang terbaik mengisi Ramadan itu dari awal. Betul sih, kita nanti semakin akhir semakin dipentokin ya. Tapi kan ritmenya itu udah mulai jalan tuh. Jadi dilatih pelan-pelan dan nanti memuncaknya memang di 10 malam terakhir itu. Kalau Nabi itu syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan lagi sarungnya. Artinya yang di 20 malam pertama sudah rajin, sudah bagus, dikencengin lagi, dipolin gitu ya. Habis itu ya nanti Syawal istirahat sudah selesai gitu. Tapi udah puas kita ibadah itu. Pol ya. Memang kadang-kadang kalau saya merasakan ini Ramadan itu terlalu cepat perjalanannya. Padahal kita nunggunya sudah 11 bulan lebih kan gitu, nunggu gitu ya. Kita tahu mau 2-3 aja nih malam ini. Iya, sudah mau habis aja nih kan gitu Ramadan. Rasanya perasaan gimana, sedih gitu ya. Iya. Suasana di malam harinya itu sudah mulai nanti normal seperti biasa gitu. Alhamdulillah kalau kita merasakan seperti itu ya. Karena kita berarti nyaman dengan Ramadan ini, menikmati malam-malamnya terutama tadi. Jangan sampai kok masih sekian lama ya masih puasa, masih terawih. Khawatir kita. Ada sebagian orang seperti itu gitu. Dia udah sibuk aja mikirin Lebaran misalnya, padahal ya Lebaran kita pikirin iya gitu. Tapi ini ada waktu-waktu yang sangat istimewa nih. Istimewa. Ya bahkan ini puncaknya Ramadan gitu kan. Lailatul Qadar itu kan puncaknya Ramadan. Betul. Siapa yang dapat itu dia dapat Ramadan dengan sukses. Dan sebaliknya gitu. Ya itulah cerita tentang malam Lailatul Qadar ya. Jadi semuanya orang muslim pasti melakukan ini. Iya. Pasti melakukan salat. Betul. Tinggal nanti memang ya porsinya beda gitu ya. Makanya kita mengingatkan siapapun gitu ya, orang-orang muslim. Dan kita lihat fenomena memang tidak semua umat Islam itu punya privilege ya. Bahkan kita bisa beriktikaf saja, itu keistimewaan buat kita. Betul. Banyak orang-orang yang pengen, ternyata mereka harus berjibaku dengan ekonomi mereka. Mereka pengen terawih aja tuh berat, harus lebih effort dia. Harus misalnya jualan, harus mencari nafkah. Itu pun kita hargai. Ya. Insya Allah mereka yang meniatkan sudah dapat pahalanya. Ada orang yang niat iktikaf, pengen di masjid, ternyata harus merawat keluarganya yang sakit, apalagi orang tuanya. Yang seperti ini, niatnya tuh udah dapat tuh. Karena kalau bukan karena merawat orang tua atau harus mencari nafkah, dia akan iktikaf. Jadi pahalanya sudah dapat, meskipun jadi kita nggak bisa mentang-mentang kita nyaman di masjid, kita melihat orang yang jualan di depan masjid misalnya, memandang dengan pandangan yang kurang menghargai. Enggak, kita apresiasi mereka itu mencari nafkah, mencukupi keluarganya. Jangan-jangan nih mereka nih kalau dikasih kayak kita lebih khusyuk dia, lebih khusyuk tuh. Itu mereka karena terpaksa aja gitu ya, harus mencari nafkah. Jadi ya mereka itulah iktikafnya mereka gitu. Dengan niatnya itu mereka melakukan hal yang memang sudah menjadi kewajiban ya. Karena bagaimanapun iktikaf itu secara fikih
levelnya sunnah muakkadah saja. Sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai wajib. Kecuali kalau dia mewajibkan diri, nazar ya. Kalau nazar baru wajib. Sementara tadi ada bapak-bapak yang mencari nafkah itu wajib kan, mencukupi keluarganya. Hukumnya wajib ya. Betul. Pada akhirnya ya alhamdulillah nih kita yang bisa menafkahi keluarga, mencukupi kewajiban nafkah kita ini di luar Ramadan atau di 10 pertama 10 kedua sudah beres sehingga di 10 terakhir ini bisa fokus. Itu karunia luar biasa. Oleh karena itu kita manfaatkan. Bersyukur ya, di sisi yang sama kita khusnuzon kepada mereka itu. Mereka sedang menunaikan kewajibannya yang kalau mereka sudah selesai jangan-jangan mereka lebih khusyuk dibanding kita. Iya. Kita harus bersyukur lah. Iya. Punya waktu, punya kan yang susah kan itu apa? Ada kemampuan, ada waktu, kan? Yang tapi tidak kita pakai dengan maksimal. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita itu membuang-buang kesempatan yang apa ya, yang sia-sia gitu. Betul. Ya. Kita ini udah punya semua bekalnya gitu ya, tinggal berangkat aja. Tinggal berangkat, ibadah, khusyuk, nyaman, kok enggak gitu kan? Kita nggak punya alasan lagi. Nggak ada alasan lagi. Ya kayaknya tadi cari nafkah, alhamdulillah sudah dikasih. Masjid deket, tinggal berangkat. Misalnya. Di lokasi masjid bagus ya. Di masjid difasilitasi, bahkan ada sahur barengnya. Iya, Masya Allah. Nggak usah pusing mikirin apa-apa, tinggal datang bawa badan nyaman dan kita dapat malam itu insya Allah. Oke Ustadz, mungkin kita sudah di penghujung ini, kita ngobrol-ngobrol nih. Mungkin Ustadz ada buat pemirsa kita nasihat-nasihat untuk Ustadz. Mari silakan Ustadz. Baik, kita syuting ini per hari 22, jadi nanti malam 23 dan nanti terus sampai akhir-akhir Ramadan ya, malam-malam terakhir Ramadan kita berada di 10 hari terakhir. Kami mengajak kepada para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini ya, sisa secara waktu tapi sesungguhnya ini puncak Ramadan. Karena Nabi SAW menyuruh kita iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Wahai umatku, kejarlah malam itu, malam 1000 bulan itu di 10 malam terakhir, lebih-lebih di malam ganjilnya. Sehingga nggak apa-apa kalau kita misalnya lebih semangat di malam ganjil itu wajar ya, karena Nabi memang menyuruh lebih di malam-malam ganjil itu. Rokaatnya lebih banyak lagi di malam ganjil, sedekahnya lebih semangat lagi di malam ganjil, tidak apa-apa karena emang Nabi menyuruh demikian. Semoga di sisa malam-malam ini kita bisa memaksimalkan dengan yang wajib-wajib tadi ya, sholat maghrib, sholat isya, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud. Kita sempurnakan bacaan Al-Quran kita, jika perlu kita khatamkan. Kita berinfak sedekah terbaik ya, hari ini dimudahkan kita bisa infak sedekah dari masjid tapi bisa kemana-mana gitu ya, m-banking kita buka, kita bagi. Bayangkan satu malam itu kita bersedekah, nilai kebaikannya 30.000 kali lipat lebih baik, dan itu hanya terjadi di malam Lailatul Qadar. Terakhir ada satu doa yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah ketika beliau minta doa kepada Nabi, wahai Nabi, wahai suamiku, seandainya aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Kata beliau, quli, ucapkan wahai istriku, ucapkan wahai kita semua, sebuah doa yang kita hafal semua. Setiap tarawih kita dibimbing oleh Bilal, kita ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka untuk memaafkan, oleh karena maafkan kami. Dan kita mendapati malam itu dengan penuh kita diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikian Pak Iwan. Oke pemirsa BCTV, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah obrolan-obrolan kita menjadikan pemirsa dan kita semua tambah iman, amin, tambah sehat, amin, tambah mencintai Allah, dan kita mencintai Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.